Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azifa Putri Setio Aji. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dan akan menjelaskan tentang salah satu metode pemeriksaan dalam imunoserologi, yakni ECLIA. ECLIA sendiri atau singkatan dari Electrochemiluminescence Immunoassay adalah suatu metode pemeriksaan untuk mendeteksi keberadaan antigen atau antibodi dengan memanfaatkan produk emisi atau pancaran cahaya chemiluminescence yang distimulus oleh suatu kompleks ikatan antara antigen antibodi berlabel menggunakan panjang gelombang tertentu. ECLIA sendiri digunakan dalam berbagai pemeriksaan serologis dan hormon seperti pemeriksaan HIV, pemeriksaan HBsAg, pemeriksaan AFP, CEA, PSA, antibodi imunoglobulin E, total T3, hingga beta HCG. Untuk prinsip pemeriksaannya sendiri, ECLIA menggunakan kompleks antara antigen antibodi biotin dan rutenium sebagai label yang berikatan dengan streptavidin coated microparticle. Selanjutnya, kompleks diberi penambahan tripopilamin atau TPA sebagai pendonor elektron pada rutenium dan ditambahkan arus listrik untuk menciptakan reaksi chemiluminescence yang nantinya diukur pada panjang gelombang 620 nanometer. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang salah satu prosedur pemeriksaan dari ECLIA untuk menentukan nilai kadar antibodi imunoglobulin E. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada instrumen Elexis 2010, lalu ada APD yang terdiri dari handscoon, jas laboratorium, masker, sandal lab, dan lain-lain. Untuk bahannya sendiri, yang pertama yakni menggunakan kit reagen Elexis IgE yang terdiri atas streptavidin coated microparticle, anti-IgE antibodi biotin, dan anti-IgE antibodi rutenium. Lalu ada IgE set, lalu ada Elexis Presi Control IgE, lalu ada Procel, Cleansel, Syswash, assay cup, dan juga assay tip, dan ada sampel serum. Untuk langkah pemeriksaannya sendiri, yang pertama, serum dimasukkan ke dalam kuvet sebanyak 15 mikroliter. Yang kedua, masukkan kuvet ke dalam disk sampel Elexis 2010. Lalu masukkan ID pasien dan tekan enter. Pilih nomor posisi sampel pada disk position, lalu tekan enter. Selanjutnya, tandai jenis pemeriksaan yang akan digunakan dengan menekan nama pemeriksaan, yakni pemeriksaan imunoglobulin E, lalu tekan tombol start. Dan berikut adalah proses pemeriksaan IgE yang terjadi dalam alat Elexis. Yang pertama, inkubasi yang ke-1, di mana IgE dalam sampel akan berikatan dengan anti-IgE spesifik antibodi biotin dan anti-IgE antibodi rutenium membentuk suatu kompleks. Inkubasi kedua, setelah penambahan mikropartikel yang dilapisi oleh streptavidin, terjadi kompleks antigen antibodi melalui interaksi biotin dan streptavidin. Gabungan reaksi ini diaspirasikan ke dalam sel pengukur elektrokimia, di mana substansi yang tidak terikat dicuci dan kemudian dipindahkan oleh buffer Procel, sedangkan kompleks imun yang terbentuk ditangkap secara magnetis. Aplikasi dari voltase ke elektroda kemudian menginduksi emisi cahaya chemiluminescence yang diukur dengan fotomultiplier. Hasil akan tertara pada komputer yang tersambung dalam alat. Selanjutnya, saya akan membacakan interpretasi hasil atau nilai normal dari pemeriksaan imunoglobulin E menggunakan metode ECLIA. Untuk orang dewasa, nilai normal dari IgE adalah kurang dari 100 international unit per mili. Untuk neonatus, yakni kurang dari 1,5 international unit per mili. Untuk anak dari usia kurang dari 1 tahun, nilai normalnya yakni kurang dari 15 international unit per mili. Untuk anak usia 1-5 tahun, nilai normalnya kurang dari 60 international unit per mili.
Lalu untuk anak usia 5-9 tahun lebih, nilai normalnya yakni kurang dari 90 international unit per mili. Sedangkan untuk anak dengan usia lebih dari 9-15 tahun, nilai normalnya yakni kurang dari 200 international units per mili. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.